Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. B.B. Warfield, 1851 sampai 1921, seorang teolog Princeton Theological Seminary, pernah menjuluki Calvin sebagai teolog Roh Kudus. Ia mengatakan bahwa doktrin tentang karya Roh Kudus merupakan hadiah dari Calvin kepada gereja. Mengapa demikian? Karena Calvin adalah orang pertama yang mengaitkan seluruh pengalaman keselamatan orang-orang percaya dengan karya Roh Kudus. Dan Calvin mengajarkannya secara detail. Ia juga memikirkan tahapan-tahapan karya Roh Kudus dalam menyelamatkan manusia. Namun uniknya, hingga saat ini sangat jarang seorang reform berbicara tentang doktrin Roh Kudus menurut Calvin. John Hesling mengatakan, oleh karena itu adalah teka-teki bahwa begitu sedikit yang telah ditulis mengenai doktrin Calvin tentang Roh Kudus, terutama di dunia berbahasa Inggris, di mana ada begitu banyak penelitian Calvin selama 40 tahun terakhir. Hal ini barangkali disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, Calvin sendiri hanya menulis satu bab yang pendek mengenai Roh Kudus di dalam institusionya. Dan kedua, karena ia mengaitkan hampir semua doktrin yang ia bahas dengan Roh Kudus. Karena itu, untuk membahas doktrin Roh Kudus menurut Calvin, kita perlu membahas seluruh teologinya. Video ini tidak dimaksudkan untuk memenuhi kekosongan tersebut, namun hanya ingin memperkenalkan sebagian kecil dari ajaran Calvin mengenai Roh Kudus, yaitu peranan Roh Kudus di dalam doa. Video ini akan membahas definisi dan perlunya doa menurut Calvin. Lalu yang kedua, peranan Roh Kudus dalam doa menurut Calvin, yaitu sebagai inisiator dan sebagai guru. Bagi Calvin, doa merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang Kristen. Karena orang-orang percaya yang memiliki iman sejati menyadari bahwa mereka pada dasarnya adalah manusia yang tidak berdaya, lemah, dan miskin di hadapan Allah. Mereka juga tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka perlu menyadari bahwa apa yang mereka butuhkan berada di dalam Allah dan Tuhan Yesus Kristus, bukan di dalam diri mereka sendiri. Calvin mengatakan, karena di dalam Kristus, Dia mempersembahkan semua orang yang bahagia di tempat kesengsaraan kita. Semua kekayaan di tempat yang kita butuhkan. Di dalam Dia membuka kepada kita harta surgawi, agar seluruh iman kita dapat merenungkan anaknya yang terkasih. Seluruh harapan kita bergantung padanya, dan seluruh harapan kita bersatu dan beristirahat di dalam Dia. Karena semua yang kita butuhkan ada di dalam Kristus, maka orang Kristen seharusnya mencari dan memintanya di dalam doa kepada Allah. Tidak meminta di dalam doa kepada Allah berarti sama dengan orang yang mengabaikan harta terpendam yang ia miliki. Bagi Calvin, doa itu sendiri adalah suatu persekutuan antara manusia dan Tuhan,
untuk memohon agar apa yang Tuhan telah janjikan dapat terpenuhi di dalam kehidupan orang percaya. Seperti yang ia katakan, ada persekutuan manusia dengan Allah yang dengannya setelah memasuki tempat kudus surgawi, mereka memohon kepadanya secara pribadi mengenai janji-janjinya untuk mengalami, di mana kebutuhan begitu menuntut bahwa apa yang mereka yakini tidak sia-sia, meskipun Dia telah menjanjikannya dengan kata-kata saja. Menurut Calvin, doa merupakan suatu persekutuan yang akrab, bahkan suatu percakapan antara manusia dan Tuhan, yang melibatkan dua pribadi yang memiliki perasaan dan hati. Karena itu, doa bagi orang percaya adalah emosi hati di dalam yang dicurahkan dan diletakkan terbuka di hadapan Tuhan, pencari hati. Melalui doa, Allah masuk ke dalam hati kita dan berkomunikasi dengan perasaan-perasaan terdalam dari pikiran kita. Karena itu, doa merupakan ekspresi perasaan hati dari orang-orang percaya kepada Allah. Doa bukan suatu tindakan yang dilakukan tanpa perasaan hati dan emosi. Bahkan, sikap tubuh dan kata-kata yang digunakan oleh orang percaya di dalam doa merupakan ekspresi dari hati. Ronald Welles menyimpulkan demikian, dalam doa, baik postur tubuh dan kata-kata di mana doa diekspresikan harus menjadi ekspresi asli dari apa yang hati rasakan atau kehendak untuk rasakan. Melalui doa, orang-orang percaya meminta agar janji-janji Allah menjadi suatu kenyataan. Melalui doa, orang percaya meminta providensi pemeliharaan dari Allah terhadap mereka, kuasa Allah untuk menopang mereka, dan kebaikan Allah yang melaluinya Ia menerima orang percaya yang berdosa dan menganugerahkan kasih karunia kepada mereka. Mungkin ada orang-orang yang mengatakan bahwa doa tidak berguna karena Allah sudah mengetahui apa kebutuhan kita. Lagi pula Allah adalah Allah yang baik. Ia pasti akan mencukupkan kebutuhan kita tanpa kita perlu berdoa lagi. Akan tetapi, bagi Calvin, berdoa adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk kebaikan kita sendiri, yaitu untuk melatih iman percaya kita agar tidak menjadi malas dan lemah. Ia memberikan 6 alasan mengapa kita perlu berdoa. Yang pertama, doa membakar hati kita dengan kemauan untuk mencari, mengasihi, dan melayani Allah, serta mencari pertolongan Tuhan dikala kita membutuhkan. Lalu yang kedua, doa melatih kita untuk membuka rahasia dan keinginan hati kita kepada Allah tanpa perlu merasa malu. Dan yang ketiga, doa melatih kita untuk mensyukuri apa yang sudah kita terima dari Allah. Di dalam doa, hati kita datang dengan pengucapan syukur dan terima kasih karena semua yang kita terima berasal dari Allah. Lalu yang keempat, doa membimbing kita untuk merenungkan kebaikan Allah karena Tuhan telah menjawab doa kita. Dan yang kelima, doa menghasilkan sukacita yang lebih besar karena hal-hal yang kita terima melalui doa. Terakhir, doa berfungsi sebagai konfirmasi yang bersifat pribadi terhadap pemeliharaan providensi Allah, bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah gagal menolong kita. Calvin di dalam institusionya menambahkan aturan-aturan agar orang-orang percaya dapat berdoa dengan benar. Pertama, doa harus diarahkan kepada Allah dengan sikap hormat. Orang yang berdoa harus mengatur pikiran dan hatinya agar bersikap hormat pada waktu berbicara dengan Allah. Kedua,
doa yang dipanjatkan haruslah doa yang keluar dari perasaan kebutuhan yang sungguh-sungguh dan dengan rasa penyesalan. Doa yang tidak sungguh-sungguh dan tulus merupakan suatu penghujatan kepada Allah. Ketiga, doa harus dipanjatkan dengan rendah hati. Kemuliaan dan keyakinan diri sendiri harus dibuang. Semua kemuliaan hanya ditujukan kepada Allah. Keempat, doa yang dipanjatkan dengan rendah hati tersebut harus juga disertai dengan keyakinan bahwa doa kita akan dijawab. Namun, Calvin mengakui bahwa doa-doa orang percaya dijawab hanya melalui pengampunan Allah, bukan karena sesuai dengan keempat peraturan tersebut. Sebab seringkali doa-doa yang dinaikkan tidak sesuai dengan peraturan tersebut, tetapi Allah menjawabnya karena belas kasihan dan pengampunannya. Bagi Calvin, orang-orang tidak percaya dan tidak beriman mungkin saja berdoa memohon pertolongan dan pembebasan, tetapi doa-doa mereka merupakan penghujatan kepada Allah. Ia mengatakan, orang-orang yang tidak percaya memang menyingkirkan doa-doa mereka, tetapi mereka hanya meremehkan Allah, karena di dalamnya tidak ada yang tulus atau serius atau terbentuk dengan benar. Harus diakui bahwa kadangkala doa-doa mereka dijawab oleh Allah, meskipun doa-doa tersebut tidak keluar dari iman kepada Allah yang benar. Namun baginya, hal ini merupakan kasus khusus dan tidak dapat dijadikan hukum universal. Menurutnya, Allah mau menjawab doa-doa tersebut karena Ia berbelas kasihan kepada mereka sebagai orang-orang berdosa. Lagi pula, ada perbedaan antara orang-orang yang tidak beriman tersebut dan orang-orang percaya yang dibimbing oleh iman dan pengertiannya akan kebaikan Allah. Menurut Calvin, doa yang benar adalah doa yang lahir dari iman kepada Allah yang benar. Doa yang benar dan sejati bukan hanya sekedar mengangkat suara, tetapi merupakan suatu permohonan yang keluar dari prinsip iman yang benar. Berdoa dengan benar lahir dari iman, dan iman yang benar lahir dari firman Tuhan. Ia berpendapat, iman yang didasarkan pada firman adalah ibu dari doa yang benar. Doa dengan sungguh-sungguh mulai muncul dari iman, dan iman dari mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 14 dan 17. Dengan demikian, hanya orang-orang percayalah yang dapat berdoa kepada Allah dan menerima berkat dari Allah, seperti yang Ia nyatakan. Karena menyimpulkan langkah demi langkah awal doa dari iman, Dia dengan jelas menegaskan bahwa Allah tidak dapat dengan tulus dipanggil oleh orang lain daripada mereka yang kepadanya melalui pemberitaan Injil, kebaikan dan hubungan lembutnya telah diketahui, memang telah diungkapkan secara intim. Disinilah peran Roh Kudus diperlukan. Manusia tidak mampu menciptakan iman untuk dirinya sendiri. Roh Kudus yang menciptakan iman di dalam kehidupan orang percaya tersebut. Jadi, Roh Kuduslah yang memungkinkan manusia untuk berdoa kepada Allah. Jika kita bandingkan dengan karya Kristus di dalam doa, maka dapat dikatakan bahwa Kristus dengan karya penebusannya membuka jalan untuk kita berdoa, sedangkan Roh Kudus memampukan kita berjalan di jalan doa tersebut. Nichelle mengemukakan demikian. Kristus memberikan tujuan kemungkinan doa, iman subjektif. Sebenarnya kita harus mengatakan Roh Kudus daripada iman.
Oleh karena itu, ketika Calvin datang untuk menunjukkan prasangka subjektif doa, ia menekankan kadang-kadang pekerjaan Roh Kudus bukan kekuatan iman. Selain menciptakan iman di dalam diri orang percaya, Roh Kudus yang adalah roh adopsi bersaksi kepada orang percaya bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Kesaksian Roh Kudus ini penting karena bagi Calvin, orang percaya tidak mungkin bisa berdoa dengan benar jika di dalam hati dan pikiran mereka tidak diyakinkan bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Kita tidak benar berdoa kepada Allah kecuali kita pasti dibujuk dalam hati kita bahwa Dia adalah Bapa kita. Dan lagi, kecuali Roh bersaksi kepada hati kita untuk menghormati kasih Allah Bapa, lidah kita akan menjadi bodoh sehingga mereka tidak dapat mengucapkan doa. Orang percaya sendiri tidak dapat menghasilkan keyakinan tersebut karena selalu terjadi kegelisahan dan ketidakpastian di dalam pikiran mereka. Roh Kuduslah yang memberikan jaminan ke dalam roh dan pikiran orang-orang percaya tersebut bahwa mereka telah menjadi anak-anak Allah. Tanpa kesaksian Roh Kudus, orang-orang percaya tidak memiliki keyakinan tersebut. Ketika Roh Kudus bersaksi kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, pada saat yang bersamaan Ia memberikan kepada kita suatu keberanian untuk memanggil Allah Bapa kita. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan berani dan dapat berdoa dengan benar. Menurut John Calvin, sebagai orang percaya, kita adalah manusia yang lemah. Ada banyak kejahatan di luar kita yang dapat mengancam kita. Di samping itu, kita juga memiliki banyak beban penderitaan. Semua ini memang dapat menghalangi kita berdoa dengan sempurna dan baik. Pikiran kita dapat tertutup oleh kegelapan, sehingga tidak dapat meminta apa yang bijaksana dan pantas kepada Allah. Pikiran-pikiran kita dibingungkan dan diganggu oleh kesulitan-kesulitan kita tentunya, bahkan oleh kejahatan-kejahatan kita sendiri. Calvin mengatakan, kita buta dalam salam kita kepada Allah, karena meskipun kita merasakan kejahatan kita, namun pikiran kita lebih terganggu dan bingung daripada bahwa mereka dapat dengan benar memilih apa yang terpenuhi dan bijaksana. Pikiran kita tetap terus tertindas dengan kegelapan. Bukan hanya pikiran, tetapi keinginan hati atau emosi kita juga dapat salah dan tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan. Sehingga apabila kita berdoa dengan mengikuti keinginan hati kita semata-mata, maka kita tidak dapat berdoa dengan benar. Jika kita menjadikan keinginan hati membimbing doa-doa kita, maka kita menjadikan Allah sebagai alat kejahatan kita daripada menjadikan Dia sebagai hakim. Allah mengutus Roh Kudus untuk menolong kita berdoa dengan benar dan mengangkat beban-beban kita. Ia adalah rekan di dalam menanggung beban-beban kita. Ia juga menolong kita dengan cara memberitahu apa yang benar dan mengontrol emosi kita. Setidak-tidaknya di sini ada 3 peran Roh Kudus di dalam doa. Pertama, Roh Kudus mengajar pikiran kita apa yang seharusnya kita minta di dalam doa. Di sini peranan Roh Kudus dibandingkan dengan peranannya di dalam memberikan pencerahan kepada kita untuk memahami Alkitab. Roh Kudus memberi kita pengertian tentang apa yang seharusnya boleh dan layak kita doakan, serta bagaimana seharusnya kita berdoa. Karena itu, kita seharusnya tidak terburu-buru membuka mulut kita untuk berdoa sampai Roh Kudus
mengajar kita bagaimana berdoa. Calvin mengatakan, we cannot even open our mouth before God without danger unless the Spirit instruct us in the right pattern for prayer. Karena itu, berdoa dengan benar adalah karunia Roh Kudus. Kedua, Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk berdoa. Roh Kudus bukan hanya memberikan pengertian yang benar kepada kita, tetapi Ia juga mendorong hati kita untuk mau berdoa. Calvin mengatakan, Dia membangkitkan dalam hati kita keinginan-keinginan yang ingin kita hibur. Keinginan mula-mula untuk berdoa pun berasal dari Roh Kudus. Doa sebenarnya merupakan buah sulung Roh Kudus di dalam diri kita. Bahkan ketika kita berdoa meminta agar Roh Kudus datang memenuhi kita, ini pun terjadi karena kita telah memiliki Roh Kudus. Karena itu, Calvin mengatakan, untuk memohon di tangan Allah bahwa Dia akan meningkatkan dalam diri kita Roh Kudusnya, tingkatkanlah. Saya katakan, karena sebelum kita dapat memahami doa apapun yang harus kita butuhkan, memiliki buah pertama, Roh. Di sini kita melihat bahwa Roh Kudus membimbing hati dan pikiran kita agar dapat berdoa dengan benar. Roh Kudus inilah yang kemudian menimbulkan di dalam diri kita sebuah keyakinan, keinginan, dan keluh kesah kepada Allah. Keluhan-keluhan yang diucapkan di bawah pimpinan Roh Kudus inilah yang disebut keluhan yang tak terucapkan, seperti dalam Roma 8 ayat 26. Di samping kedua peran tersebut, ada peran yang ketiga, yaitu Ia mengilhami doa-doa kita dengan kesungguhan dan ketekunan. Kesungguhan dan ketekunan untuk berdoa merupakan ciri-ciri dari doa-doa orang Kristen. Roh Kuduslah yang mempengaruhi hati kita dengan kesungguhan dan ketekunan, sehingga doa-doa kita sampai ke surga. Bagi Calvin, doa-doa yang digerakkan oleh Roh Kudus akan didengar oleh Allah, karena Allah mengenali keinginan-keinginan kita di dalam doa sebagai keinginan yang berasal dari Roh-Nya sendiri. Roh Kudus akan membimbing pendoa-pendoa tersebut agar berdoa sesuai kehendak Allah. Doa seperti ini akan didengar Allah dan tidak akan dikecewakan oleh Allah. Kendati demikian, bukan berarti kita hanya menunggu gerakan dan dorongan Roh Kudus untuk berdoa, sehingga tidak diperlukan usaha dan upaya manusia, lalu kita dapat bermalas-malasan berdoa. Bagi Calvin, justru seharusnya kita berdoa memohon agar Roh Kudus menolong kita berdoa. Dorongan Roh Kudus tidak meniadakan upaya manusia, karena di dalam hal ini iman kita teruji. Apakah iman kita sungguh-sungguh dapat menggerakkan hati kita? Video ini hanya memaparkan sebagian kecil ajaran Calvin tentang Roh Kudus di dalam doa, terutama peran dari Roh Kudus. Nampak bahwa Calvin, sangat mementingkan peranan Roh Kudus di dalam doa, sesuatu yang banyak diabaikan oleh gereja-gereja Protestan. Baginya, Roh Kuduslah yang melahirkan pendoa-pendoa melalui iman yang diciptakannya di dalam diri manusia. Roh Kudus juga yang memberikan keyakinan bagi orang-orang percaya untuk menghampiri Allah sebagai Bapa mereka. Selain itu, di dalam doa, Roh Kudus menolong orang-orang percaya dengan mengajarkan apa yang dapat diminta dan bagaimana mereka memintanya. Ia juga yang menggerakkan hati mereka untuk berdoa, mengeluarkan keluh kesah yang bahkan tidak begitu dipahami oleh mereka sendiri, yang disebut sebagai keluh kesah
yang tak terucapkan. Roh Kudus pula yang mendorong orang-orang percaya untuk berdoa dengan sungguh-sungguh dan tekun. Namun, hal ini tidak boleh membuat kita malas berdoa dan hanya menunggu Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk berdoa. Justru, kita harus memohon agar Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Lagi pula, di dalam doa ini akan teruji apakah iman kita adalah iman yang sejati atau bukan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.